Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal ke-18 ayat ke-24. Amsal pasal ke-18 ayat ke-24, beginilah bunyi firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya dan masih bisa bertemu dengan jemaat walaupun hanya melalui media suara saja. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan suatu penggalan lagu yang berkata-kata demikian. Dulu kita sahabat, dengan begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, lagu tersebut menggambarkan suatu persahabatan dalam kehidupan manusia yang mengalami pasang surut dalam hubungan. Pada awalnya, mungkin seseorang berteman dengan orang lainnya karena ada suatu hal yang diinginkan dalam kehidupan. Mungkin kagum karena kepintaran orang tersebut. Mungkin juga ingin tenar. Mungkin juga ingin menjadi baik karena orang tersebut memiliki nilai lebih di mata orang lain. Saya pun teringat ketika ibu saya mengajarkan suatu hal di dalam ilmu biologi yang disebut dengan simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu suatu hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Misalkan, jika di dalam dunia binatang ada hubungan simbiosis mutualisme antara ikan hiu dan ikan remora. Lalu, simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu suatu hubungan antara kedua belah pihak, namun salah satu pihak untung dan pihak lain rugi. Lalu yang ketiga, simbiosis selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu suatu hubungan antara kedua belah pihak yang salah satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak merasa rugi. Misalkan, simbiosis komensalisme antara burung jalak dan kerbau. Lalu, bagaimana kata firman Tuhan mengenai hubungan pertemanan dalam kehidupan manusia? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Kitab Amsal tentunya sangat dikenal dalam kehidupan karena melalui Kitab Amsal ini terdapat berbagai nasihat dan kebijaksanaan yang ada dalam kehidupan orang percaya. Dalam hal ini adalah kehidupan orang Israel. Terkait dengan friendship atau pertemanan atau persahabatan, ada dua hal yang menjadi perhatian dalam Kitab Amsal, yaitu teman yang mendatangkan kecelakaan dan teman yang melebihi saudara. Teman yang mendatangkan kecelakaan dalam bahasa Ibrani digunakan kata ra'ah, yang diartikan bahwa orang seperti itu bersifat jahat, orang yang bawa pengaruh buruk di dalam kehidupan. Lalu, teman yang lebih karib dari saudara menggunakan kata kerja ahab, yang diartikan mencintai lebih seperti keluarga. Tentunya di dalam kehidupan ini
kedua orang tersebut kita pernah temui. Dan tentunya penulis kitab Amsal memberitahu bahwa dalam kehidupan ini dua jenis orang ini pasti ada di dalam dunia. Terkadang seseorang yang menurut penilaian diri sendiri baik, belum tentu baik sepenuhnya. Dan belum tentu tulus hatinya untuk mengasihi. Sedangkan orang yang menurut penilaian diri sendiri buruk, tetapi belum tentu jahat sepenuhnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, penulis kitab Amsal melalui kitab Amsal ini ingin memberitahu bahwa ada dua hal yang harus dicatat dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah hendaklah setiap orang mengenal seseorang dengan dalam. Artinya, mari mengenal seseorang atau melihat seseorang tidak hanya yang terlihat dari luar, tapi juga dari dalam. Sehingga dalam kehidupan ini, tidak hanya menilai sesuatu dari satu sisi saja, sebab manusia harus menilai sesuatu dengan objektif. Manusia harus berpikir kritis untuk menilai sesuatu. Lalu yang kedua adalah, mari memeriksa ke dalam diri. Sudahkah saya menjadi sahabat yang baik bagi sesama saya? Sudahkah saya menjalin suatu simbiosis yang mutualisme bagi teman saya ya? Bagi sahabat saya. Seorang teman atau sahabat yang baik akan ada dalam setiap bagian kehidupan temannya. Termasuk ketika temannya akan jatuh dalam suatu permasalahan, teman tersebut akan memberi nasihat dan petunjuk dalam kehidupan, sehingga teman yang dikasihi tidak terjatuh dalam permasalahan tersebut. Namun, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mengenal seseorang lebih jauh lagi dan berusaha menjadi sahabat yang baik, yang hadir dalam kehidupan temannya, tentunya setiap orang harus meningkatkan kualitas diri. Setiap orang harus berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha mengupgrade semua hal yang terkait dalam menunjang pertemanan atau persahabatan tersebut. Bagaimana cara meningkatkan kualitas diri? Tentunya adalah dengan cara tetap rajin membaca firman Tuhan. Dengan rajin membaca firman Tuhan, tentunya setiap orang mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Lalu hal yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri, yaitu dengan cara tetap berkomunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa untuk meminta petunjuk di dalam kehidupan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita semua, sehingga kita semua mampu menjadi orang-orang yang melakukan simbiosis mutualisme, orang-orang yang hadir di dalam kehidupan temannya, memberi nasihat, memberi masukan, bahkan memberikan hal yang lebih untuk menolong temannya keluar dari permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
karena kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dan melalui firman Tuhan ini, kami pun diajar untuk menjadi seorang sahabat yang hadir di dalam setiap bagian kehidupan sahabatnya. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintah kami, baik yang di pusat maupun di daerah, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah kami bisa saling bersinergi untuk memajukan bangsa negara ini menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, terutama terkait dengan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya seluruh orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan memberkati mereka dan memampukan mereka, memberi kekuatan, hati sukacita, dan damai sejahtera, sehingga mereka bisa tetap melakukan yang terbaik, semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Immanuel WR Supratman, untuk para presbiter kami, untuk Pendeta Yance Tonapa bersama keluarga, untuk Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, untuk Pendeta David Teu bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan para penatua dan diaken. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan mereka juga. Tuhan memberkati kehidupan para pegawai gereja, koster, penjaga malam, pianis, prokantor, organis, tim multimedia, unit-unit misioner, para pengurus pelkat, hingga pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Immanuel WR Supratman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan memberkati serta mencukupkan kebutuhan yang diperlukan mereka semua dan melindungi mereka semua Tuhan dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh dunia, baik dalam situasi dan kondisi apapun, terutama yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberkati para pendeta, para gembala, dan seluruh umat Tuhan, baik yang di pusat, di kota-kota maupun di pedesaan-pedesaan, terutama gereja GPIB Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka semua. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka semua dan tentunya selalu menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini, baik untuk orang-orang yang dalam kondisi lemah tubuh, baik untuk orang-orang yang dalam pergumulan ekonomi, baik untuk orang-orang yang juga mengalami pergumulan-pergumulan lainnya yang datang tiada henti, sehingga membuat hati menangis dan menjerit. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.